Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, bunda dan sahabat, sudah hari ketiga ya kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul Ramadan atau tarawihnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga semua amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang ya, usia kita masih sampai di hari ketiga. Alhamdulillah. Ayahanda, bunda dan sahabat, sekarang kita akan masuk ke pembahasan benih hati bersama Pintar Peduli, dari tanda-tanda penyakit hati. Yang pertama, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya, atau sulit meraih sesuatu yang diperuntukkan baginya, atau bagi kita, bagi saya, bagi ayahanda, bunda dan sahabat. Misalnya, mengetahui Allah, mencintainya, rindu berjumpa dengannya, berserah diri kepadanya, dan mengutamakannya atas segala syahwat, lalu ia lebih mengutamakan bagian dan syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya atau sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ayahanda, bunda dan sahabat, bahwa Allah sudah menciptakan bagi kita, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa Allah sudah memberikan kepada kita hak untuk kita, supaya kita makin mengetahui Allah, kita makin mencintai Allah, kita makin rindu berjumpa dengan Allah, kita mampu berserah diri kepada Allah dan mengutamakan Allah atas segala syahwat. Tapi bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit, ternyata apa? Ia lebih mengutamakan bagian dan syahwatnya daripada taat dan cintanya kepada Allah. Ini tanda penyakit hati yang pertama, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Lalu sebagian ulama salaf mengatakan, ya, itulah hati yang apabila merindukan sesuatu, ia menurutinya. Lalu ia mengarungi hidup di dunia ini seperti kehidupan binatang yang tidak mengetahui Rabbnya, na'udzubillah min dzalik, ya, dan tidak menyembahnya dengan menaati perintah dan larangannya. Sebagaimana terjemahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam surat Muhammad ayat 12. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ayahanda, bunda dan sahabat, besarnya pahala sesuai jenis amalnya. Ia tidak menjalani hidup seperti yang dicintai dan diridhai Allah, serta ia bukanlah benda mati yang tak berperasaan. Akan tetapi ia justru menjalani hidup untuk bermaksiat kepada Allah dengan fasilitas nikmat Allah. Saat di akhirat pun ia tidak akan menjalani hidup dengan merasakan ketenangan, tidak mati dan hilanglah perasaan karena rasa sakit. Ia tidak mati dan tidak pula hidup. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 17, yang artinya diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Na'udzubillah min dzalik, ya.
ayahanda, bunda, dan sahabat. Kalau ini terjadi pada siapa saja, ini berarti hatinya sudah terkena penyakit. Hatinya sudah terkena penyakit, di mana syahwatnya sudah menjadi Tuhannya. Keinginan-keinginan hawa nafsunya yang negatif jelas ya, mengajak dirinya untuk kemudian menikmati dunia dengan mengabaikan keberadaan Allah, dengan menjauhkan dirinya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini jadi kesempatan terbaik buat kita, ayahanda, bunda, dan sahabat. Di bulan Ramadan, di hari ketiga ini, mari kita koreksi dengan amal-amal yang kita lakukan. Contoh sederhana, jelang buka, seharian kita menahan lapar dan haus. Begitu jelang buka, kita banyak beli makanan, ya kan? Lalu tanpa sadar, begitu buka, segala dimakan. Sholat maghrib terlambat, dalam artian tidak ikut berjamaah di rumah Allah. Nah, ini sudah menjadi tanda bahwa hati kita ada penyakitnya. Karena hawa nafsu lebih diikuti dibanding dengan taat kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah Allah. Satu. Yang kedua, sudahlah nggak sholat maghrib di rumah Allah, ya, udah sholat maghrib makan lagi. Begitu isya, yang ada apa? Ngantuk, letih, capek. Sholat isyanya bisa berjamaah, bisa. Tapi begitu akan melaksanakan tarawih, sesak nafas, ya kan? Nah, udah gitu apa? Pastilah makin terkantuk-kantuk. Sholat tarawih hilang ruhnya, ya. Sholat tarawih hilang semangat ibadahnya. Yang ada berat, yang ada beban, gitu kan? Nah, jadi mari kita kenali, ayahanda, bunda, dan sahabat, tanda-tanda penyakit hati pada diri kita. Yang pertama adalah apa? Sulit meraih sesuatu yang diciptakan bagi kita. Allah sudah menciptakan banyak hal untuk kita, untuk kebaikan kita, supaya kita mengenal Allah, mencintai Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi kita lebih milih hawa nafsu. Kalau itu terjadi, ayahanda, bunda, dan sahabat, na'udzubillah min dzalik, berarti hati kita berpenyakit. Kembali pada ayahanda, bunda, dan sahabat, mau berupaya untuk bisa mengobatinya, minimal dengan melihat, menyimak tayangan ini, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Adakah penyakit hati tersebut? Semoga bermanfaat.